Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Sri Nur Lestari pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rumus trigonometri untuk penjumlahan ke perkalian. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, untuk kegunaan ataupun manfaat kita mempelajari materi hari ini yang pertama, yaitu penjumlahan ke perkalian ini digunakan untuk menghitung sudut yang tidak istimewa. Yang kedua, dalam bidang fisika, materi ini dapat digunakan pada gelombang bunyi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk pertemuan kali ini. Untuk kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Lalu yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menentukan dan menggunakan rumus trigonometri penjumlahan ke perkalian untuk menghitung nilai sudut tertentu. Yang kedua, memecahkan permasalahan berkaitan dengan rumus trigonometri penjumlahan ke perkalian. Nah, itu dia kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk pembelajaran kali ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi prasyarat, yaitu mengenai rumus perkalian ke penjumlahan, di mana materi tersebut merupakan materi yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Mari kita ingat kembali rumus perkalian trigonometri. Di sini terdapat sin alfa dikali cos beta, cos alfa dikali sin beta, cos alfa dikali cos beta, dan sin alfa dikali sin beta dengan rumus yang sudah tertera. Selanjutnya, untuk menurunkan ke rumus penjumlahan, maka untuk persamaan pertama, kedua, dan ketiga, kedua ruasnya kita kalikan dengan 2. Sedangkan untuk persamaan keempat, kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif 2, sehingga akan menghasilkan persamaan-persamaan yang terdapat pada kotak berwarna biru. Nah, persamaan-persamaan ini yang nantinya akan diturunkan menjadi rumus penjumlahan ke perkalian trigonometri. Nah, berdasarkan rumus perkalian ke penjumlahan trigonometri, kita dapat menurunkannya menjadi rumus penjumlahan ke perkalian. Dengan cara yang pertama, kita akan memisahkan terlebih dahulu. Alfa ditambah beta sama dengan A, dan alfa dikurangi beta sama dengan B. Lalu kita akan menjumlahkan dan mengurangi kedua persamaan ini. Nah, yang pertama kita akan jumlahkan terlebih dahulu. Berarti alfa ditambah beta sama dengan A, lalu ada alfa dikurangi beta sama dengan B. Lalu kita jumlahkan. Alfa ditambah alfa sama dengan 2 alfa, beta ditambah negatif beta sama dengan 0, tidak usah ditulis. Lalu yang ruas kanannya A ditambah B. Nah, kemudian kita akan mengkalikan kedua ruas dengan setengah. Maka akan menghasilkan alfa sama dengan setengah kali A ditambah B. Nah, di sini kita sudah menemukan alfanya. Lalu yang kedua kita kurangi kedua persamaannya. Berarti di sini ada alfa ditambah beta sama dengan A. Dan alfa dikurangi beta sama dengan B. Nah, lalu kita kurangi. Alfa dikurangi alfa 0, beta dikurangi negatif beta sama dengan 2 beta. Dengan A dikurangi B. Nah, lalu kita akan mengkalikan lagi dengan setengah kedua ruasnya. Maka beta sama dengan setengah dikali A dikurangi B. Nah, di sini kita sudah menemukan alfanya dan juga betanya. Lalu setelah itu nanti kita akan mensubstitusikan alfa dan beta ke rumus perkalian trigonometri. Oke, selanjutnya kita akan mencari rumus untuk penjumlahan sinus. Di sini ada sin A ditambah sin B. Nah, rumus penjumlahan ini berasal dari rumus perkalian untuk sin dikali cos. Yaitu kita ingat kembali 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Lalu kita
kita akan mensubstitusikan nilai alfa dan beta yang tadi sudah kita cari. Kita substitusikan. Itu akan sama dengan 2 sin alfanya adalah setengah dari A ditambah B dikali cos betanya adalah setengah dari A dikurangi B. Nah, sudah seperti ini. Lalu untuk ruas kanannya, di sini ada alfa ditambah beta, di sini ada alfa dikurangi beta. Sedangkan tadi kita sudah memisahkan kedua persamaan tersebut menjadi A dan B. Ini menjadi A, yang alfa kurangi B menjadi B. Sehingga akan sama dengan sin A ditambah sin B. Nah, sudah ketemu sin A ditambah sin B. Kita tulis kembali supaya rapi. Maka sin A ditambah sin B itu kan sama dengan 2 sin setengah dari A ditambah B dikali cos setengah dari A dikurangi B. Seperti ini. Sudah kita temukan rumusnya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, kita akan mencari selisihnya, yaitu sin A dikurangi sin B. Nah, dari rumus yang mana? Dari rumus perkalian cos dan sin. Seperti kita ketahui bahwa 2 cos alfa dikali sin beta itu akan sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Nah, seperti biasa kita substitusikan nilai alfa dan betanya. Maka akan menjadi 2 cos setengah dari A ditambah B dikali sin setengah dari A dikurangi B sama dengan, untuk alfa ditambah beta dan alfa dikurangi betanya kita ubah menjadi A dan B. Maka sama dengan sin A dikurangi sin B. Nah, sudah ketemu juga rumusnya. Tinggal kita tulis kembali. Sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah dari A ditambah B dikali sin setengah A dikurangi B. Nah, sudah 2 rumus yang kita temukan di sini. Ini rumus yang kedua. Selanjutnya untuk rumus yang ketiga, yaitu kita akan mencari penjumlahan cos. Penjumlahan cos berarti cos A ditambah cos B. Nah, rumus ini berasal dari rumus perkalian cos dan cos. Ayo kita ingat lagi, untuk cos dikali cos, 2 cos alfa dikali cos beta itu akan sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Nah, seperti biasa kita substitusikan alfa dan betanya. Sudah tahu ya, berarti 2 cos setengah dari A ditambah B dikali cos setengah A dikurangi B. Itu akan sama dengan cos A ditambah cos B. Nah, sudah ketemu. Kita tulis kembali. Berarti untuk rumus cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali cos setengah dari A dikurangi B. Nah, ini untuk rumus yang ketiga. Lalu yang terakhir ada selisih kosinus, yaitu yang keempat, cos A dikurangi cos B. Nah, dari mana rumusnya? Dari rumus perkalian sin dan sin, yaitu negatif 2
sin alfa dikali sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta. Nah, seperti biasa alfa dan betanya kita substitusikan dari yang tadi, negatif 2 sin setengah dari A ditambah B dikali sin setengah dari A dikurangi B sama dengan cos A dikurangi cos B. Cos A dikurangi cos B. Nah, sudah ketemu juga. Kita tulis kembali. Berarti untuk rumus cos A dikurangi cos B itu sama dengan negatif 2 sin setengah dari A ditambah B dikali sin setengah dari A dikurangi B. Nah, ini untuk rumus yang keempat. Selanjutnya kita beranjak ke contoh soal. Di sini ada soal, tentukan nilai dari cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus mengingat kembali rumus cos A ditambah cos B, yaitu cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah dari A ditambah B dikali cos setengah dari A dikurangi B. Nah, lalu bagaimana? Setelah ini kita misalkan untuk sudut 105 derajat ini sebagai A, untuk sudut 15 derajat ini sebagai B. Nah, tinggal substitusikan, maka cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat kan sama dengan 2 cos setengah dari A-nya berapa? A-nya 105 derajat ditambah B-nya 15 derajat kali cos setengah dari 105 derajat dikurangi 15 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita operasikan ruas kanannya, maka sama dengan 2 cos setengah dari 105 ditambah 15 adalah 120 derajat dikali cos setengah dari 90 derajat. Nah, operasikan lagi, 2 cos 60 derajat dikali cos 45 derajat. Maka akan sama dengan 2 dikali, untuk cos 60 bernilai setengah, 2 dikali setengah kali cos 45 itu bernilai setengah akar 2. Nah, 2 dikali setengah 1, 1 dikali setengah akar 2 adalah setengah akar 2. Nah, jadi untuk cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya di sini ada soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa sin A ditambah sin 3A per cos A ditambah cos 3A itu sama dengan tan 2A. Dimana kita ingat bahwa rumus sin ditambah sin itu adalah 2 sin setengah dikali A ditambah B. Nah, untuk A-nya kita misalkan A ini A dan 3A ini adalah B-nya. Berarti jika A ditambah B adalah A ditambah 3A. Nah, seperti itu. Kali cos setengah dari A dikurangi 3A per, untuk rumus cos dikali cos ditambah cos adalah 2 cos setengah dari A ditambah 3A sama ya, untuk ininya sudutnya, dikali cos setengah A dikurangi 3A.
Nah, seperti itu. Lalu kita operasikan, maka di sini ada 2, dibagi 2 adalah 1, tidak usah ditulis saja ya. Langsung sin setengah dari 4A dikali cos setengah dari negatif 2A. Dibagi, ada cos setengah 4 dikali 4A kali cos setengah dari negatif 2A. Nah, selanjutnya kita kalikan setengahnya. Di sini ada sin 2A dikali cos negatif A per cos 2A dikali cos negatif A. Nah, di sini ada unsur yang sama, yaitu cos negatif A dan cos negatif A. Jika dibagi maka akan menghasilkan 1. Maka ini sama dengan sin 2A per cos 2A. Seperti yang kita tahu bahwa sin per cos itu adalah tan, maka ini sama dengan tan 2A. Nah, untuk ruas kirinya adalah tan 2A, ruas kanannya juga tan 2A, maka terbukti. Selanjutnya, mari kita simpulkan bersama-sama untuk rumus penjumlahan keperkalian trigonometri. Yang pertama ada sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah dari A ditambah B dikali cos setengah dari A dikurangi B. Yang kedua ada sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah dari A ditambah B dikali sin setengah dari A dikurangi B. Yang ketiga ada cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah dari A ditambah B dikali cos setengah dari A dikurangi B. Selanjutnya ada cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah dari A dikurangi B. Alhamdulillahirobbilalamin, materi telah selesai. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal nomor 1 pada bahan ajar. Lalu kita diskusikan di Google Classroom. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah